Shalom, shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Saya rindu ingin membacakan firman Tuhan kepada kita yang terambil dari kitab perjanjian lama, yaitu dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Namun sebelum saya membacakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini, izinkan saya untuk menyapa ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di tengah-tengah kita umat manusia pada saat ini, di tengah-tengah dunia ini, yang sudah memakai wadah-wadah atau tubuh manusia terexcellent di muka bumi ini, yaitu salam hormat saya kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yesus Masih Elohim yang saat ini sedang berdiam di dalam tubuh atau wadahnya Pak Eman Lahagu. Salam hormat saya kepada Roh Tuhan kita Yesus Kristus, King of the Kings, Jesus Christ, Roh Alpha dan Omega, yaitu tuh Bapak Aditya Nugrahanto. Dan salam hormat saya kepada mempelai ilahi pribadinya Roh Kudus yang saat ini sedang berdiam di wadah atau di tubuhnya mempelai ilahi yang terexcellent Bunda Fei Hamdani. Salam kasih, salam sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya rindu ingin membacakan firman Tuhan kepada kita yang dikutip dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 35. Beginilah bunyi firman Tuhan dengan judul perikop berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bezana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekujatan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.